Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Kita Sarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang port security. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu port security. Seperti namanya, security artinya mengamankan dan port yaitu port atau interface. Misal di sini kita mempunyai 3 server, lalu server ini dihubungkan ke switch. Untuk pengujiannya, di sini kita sudah menambahkan sebuah klien. Nah, usahakan kabel FA01, 02, dan 03 ini terhubung dengan servernya ya teman-teman. Misalkan di sini ada sebuah hacker yang disambungkan menggunakan kabel FA03 ini. Nah, nantinya secara otomatis kabel FA01 ini akan mati ya teman-teman. Jadi, kabel FA03 ini dikhususkan hanya terhadap server saja. Sebelum melakukan konfigurasi port security-nya, kita akan mencoba konfigurasi IP address pada tiap-tiap server dan juga kliennya ya. Untuk setiap server dan kliennya, di sini sudah saya isikan IP-nya. Untuk IP-nya itu ini ya teman-teman, sudah saya catat di sini. Bisa diisikan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk mengirimkan paket dari server ke PC. Successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi port security pada switch-nya. Di sini kita ke switch. Lalu kita ke CLI. Oke. Kita enter di sini. Kita ketikkan N, lalu Google Configuration. Oke. Untuk mengkonfigurasi port security-nya, kita harus masuk ke mode akses. Jadi FA01 sampai 03 akan kita setting menjadi mode akses terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan interface FA0/1. Sebentar. Interface rank FA0/1 sampai 3. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan switch for mode access. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode aksesnya. Sekarang kita tinggal exit saja. Sudah selesai itu untuk konfigurasi aksesnya. Setelah itu kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Misalkan di sini kita akan menggunakan server 3 ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan port interface FA03 ini. Kita ke switch-nya. Oke. Di sini kita ketikkan interface FA0/3. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan switch for security. Oke. Lalu kita enter. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Kita ketikkan kembali switch for port security ya teman-teman, yang benar. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan switch for security spasi MAC address. Oke, untuk MAC address-nya itu kita disuruh di sini untuk memasukkan MAC address ya teman-teman. Nah, jadi port security itu dideteksinya menggunakan MAC address. Cara melihat MAC address-nya di sini kita akan buka server 3 ini. Lalu kita ke config. Di sini kita ke flash ethernet 0. Ini adalah MAC address dari server 3 ya teman-teman. Di sini kita salin saja. Kita
kita langsung masukkan di sini, teman-teman. Kita paste. Oke, kita enter. Sudah selesai. Jadi fungsi konfigurasi switch port security MAC address ini yaitu bahwa yang diperbolehkan FA03 yang MAC address-nya ini ya teman-teman. Jadi selain MAC address ini tidak bisa menghubungkan atau mengirimkan pesan. Nantinya jika bukan MAC address ini, kabel tersebut akan mati. Nah, jika di sini kita memasukkannya itu 2 MAC address, itu artinya ada 2 server ataupun 2 komputer yang bisa mengirimkan atau bisa tetap aktif kabel tersebut ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan pengujian violation shutdown ya teman-teman. Sebelumnya di sini kita akan mengisi IP pada hackernya terlebih dahulu. Shutdown IP configuration, lalu kita ketikkan 192.168.50.5 subnet masknya yang sama. Sekarang kita akan menyambungkan kabelnya. Untuk menyambungkan kabel kita klik saja di sini, lalu kita sambungkan ke hacker. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari hacker ke klien ya teman-teman. Hacker ini lalu ke klien. Violet. Kita coba percepat. Kita coba mengirimkan lagi dari hacker ke klien. Di sini kabelnya berwarna merah ya teman-teman. Itu artinya kabelnya itu mati. Karena di sini yang diisikan adalah MAC address dari server 3 ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kembalikan untuk kita sambungkan ke servernya. Di sini kita akan mengaktifkan kabel FA03 ini. Kita coba untuk mengaktifkannya kembali ya teman-teman. Di sini kita ketikkan interface FA0/3. Oke, lalu kita ketikkan no shutdown untuk mengeceknya. Di sini terdapat tulisan to down yang artinya kabelnya mati atau tidak aktif ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya kita ketikkan shutdown. Lalu kita ketikkan kembali no shutdown. Oke, di sini sudah up ya teman-teman atau sudah aktif kembali. Kita coba lihat. Sudah aktif kembali ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba kembali untuk mengirimkan atau menyambungkan kabel ini ke hacker. Kita coba untuk mengirimkan pesan dari hacker ke klien. Oke, kita coba kembali. Kita percepat. Kita coba lagi. Di sini kabelnya langsung mati ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke switchnya. Kita ketikkan do. Sebentar. Kita ketikkan do. So. Do show port security. Interface FA0/3. Kita enter. Sebentar, kita exit terlebih dahulu. Oke. Enter lagi. Kita ketikkan show port security interface FA0/3. Oke.
Di sini terdapat MAC address-nya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini terdapat MAC address. Kita akan coba cek di hackernya. Kita exit, config, lalu ini. Nah, kita samakan. Kita geser. Oke, kita geser juga. Sama ya teman-teman, jadi ini adalah MAC address dari sang hacker tersebut. Sekarang kita akan sambungkan kembali ke server 3. Kita klik saja di sini. Lalu kita sambungkan. Kita aktifkan kembali kabelnya. Kita masuk ke Google Configuration. Shutdown. No. Kita ketikkan dulu interface FA 0/3, lalu shutdown. Setelah itu no, shutdown. Oke. Di sini kabelnya sudah aktif kembali ya teman-teman. Jadi violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker mengirimkan paket ke yang lain. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu MAC address sticky. Jadi pada saat tadi kita melakukan konfigurasi port security, kita diharuskan untuk memasukkan MAC address dari server 3. Nah, untuk MAC address sticky ini, kita tidak usah memasukkan MAC address-nya. Pada saat kita melakukan konfigurasi MAC address sticky, itu artinya port pertama yang terhubung pada port FA03 itu akan dideteksi. Jadi, switch akan mendeteksi port pertama yang terhubung pada FA03 seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya. Karena server 3 sudah pernah digunakan atau sudah terdeteksi MAC address-nya, kita akan menggunakan server 2 ya teman-teman. Di sini kita ke server CLE, enter, Google Configuration. Di sini kita ketikkan kabelnya terlebih dahulu, yaitu yang terhubung ke server 2 adalah FA2 ya teman-teman. Interface FA0/2, kita enter, lalu kita masukkan port security-nya, switch port security, kita enter, lalu switch port security, MAC address sticky, seperti ini ya teman-teman. Kita enter, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation shutdown. Shutdown. Oke, kita enter. Nah, sebenarnya violation terdapat 3 macam ya teman-teman. Untuk mengetahui macam-macamnya, kita di sini ketikkan switch port security violation lalu tanda tanya. Nah, di sini terdapat protect, lalu restrict dan shutdown. Untuk protect dan restrict itu artinya kabelnya tidak mati, namun semua paket yang dikirimkan dari hacker ke klien akan diblokir ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk shutdown sendiri itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada port yang dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket itu, portnya akan otomatis shutdown atau mati ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan saja.
Kita di sini sudah selesai. Coba kita cek ya teman-teman. Do show port security. Port security interface FA02. Kita enter. Nah, di sini total MAC address-nya masih 1, konfigurasinya C1, dan juga last sure address-nya belum terdeteksi atau MAC address-nya belum terdeteksi ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengirimkan paket dari server 2 ke klien. Successful. Kita akan coba cek lagi. Sebentar. Nah, di sini terdapat MAC address dari server 2. Kita akan coba lihat di server 2-nya apakah sama. Oke, kita ke config, lalu flash ethernet. Di sini oke, di sini sama ya teman-teman. MAC address-nya adalah 568C. Sudah sama. Jadi, bisa dilihat sendiri ini MAC address-nya sama ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk menghubungkan kabel tersebut ke hacker. Kita hubungkan ke hacker. Kita percepat saja karena langsung hijau. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan atau mengirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, kabelnya langsung mati ya teman-teman, karena ini menggunakan violation shutdown, yaitu kabelnya akan langsung mati ketika MAC address-nya berbeda. Kita sambungkan kembali ke server 2. Kita aktifkan kembali interface FA02 shutdown. Oke, sudah kembali aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi violation protect menggunakan server 1 ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke switch-nya. Kita ke CLI. Oke, sekarang kita akan masuk ke mode akses. Kita ketikkan dulu interface-nya, interface FA0/1, lalu switch for mode akses. Oke, kita masuk ke switch port security. Security violation protect. Kita enter. Untuk violation protect dan restrict, violation protect dan restrict itu semua paketnya akan diblokir, tapi portnya tidak akan down atau mati ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengeceknya. Do show port security interface FA0/1. Di sini port security-nya masih disable, kita akan ubah menjadi enable. Di sini kita ketikkan switch for port security make sebentar port security, kita enter, lalu kita ketikkan switch for port security make address sticky ya teman-teman. Oke, kita enter, lalu kita ketikkan switch for security maksimum 1. Oke, kita enter, lalu kita ketikkan switch for security
violation protects. Violation protects. Oke. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung tentang perbedaan antara protects dan restrict. Di sini kita enter terlebih dahulu, lalu kita cek do. So, port security to show port security interface FA0/1. Kita enter. Nah, di sini dapat dilihat violation code-nya itu 0 ya teman-teman. Untuk protects itu akan tetap 0 ya teman-teman. Dan untuk restrict itu akan berubah 1, 2, ataupun 3. Artinya berapa saja yang telah melakukan hacker terhadap FA01 selain MAC address yang sudah dideteksinya. Di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan paket. Kita coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien. Oke, successful ya teman-teman. Kita akan coba cek kembali. Oke. Nah, di sini violation code-nya masih tetap 0 dan di sini sudah masuk MAC address-nya. Ini adalah MAC address dari server pertama karena yang dideteksi pertama adalah server pertama ya teman-teman. Dan untuk MAC address-nya itu 1. Oke. Sekarang kita coba untuk menghubungkan kabelnya terhadap hacker ya teman-teman. Kita keluar, lalu kita hubungkan ke hacker. Kita percepat agar menjadi hijau. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan paket dari hacker ke klien. Violet ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mengeceknya. Violet ya teman-teman, namun kabelnya di sini masih tetap aktif, tidak down atau mati karena kita menggunakan violation protects. Sekarang kita akan coba untuk menghubungkan kembali ke server 1. Kita hubungkan kembali. Kita percepat dan kita akan coba untuk mengeceknya kembali. Oke. Jadi untuk security violation code-nya masih tetap 0 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi violation restrict. Di sini saya sudah menambahkan sebuah server dan juga sudah memasukkan IP address-nya. Sekarang kita akan melakukan port security-nya. Kita ke switch-nya. Kita enter and sekarang kita masukkan interface FA0/5. Lalu kita masuk ke mode akses terlebih dahulu ya teman-teman. Switch for mode akses. Nah, baru di sini kita ketikkan switch for security. Kita enter. Lalu switch for security MAC address sticky. Oke. Sticky ya teman-teman. Kita enter. Kita ketikkan switch for security maksimum 1. Oke. Lalu switch for security violation restrict. Oke, kita enter.
Lalu di sini kita akan coba cek ya teman-teman. Do show port security interface FA0/5. Oke, di sini masih 0 ya MAC address-nya karena belum terdeteksi, belum kita uji coba, dan di sini violation code-nya itu 0. Di sini kita akan coba mengirimkan pesan dari server. Mohon maaf, kita ulangi. Kita akan coba mengirimkan pesan dari server 0 ini ke server 1. Successful ya teman-teman. Kita akan coba cek kembali. To show security. Oke. Di sini maksimum MAC address-nya 1, total MAC address-nya 1, stick MAC address-nya 1, dan ini adalah MAC address dari server 0 tadi ya teman-teman. Nah, di sini violation code-nya itu 0 karena belum ada yang menghacker atau mencoba untuk menghacker ya teman-teman. Kita akan uji coba mengirimkan atau menyambungkan kabel ini ke hacker. Kita akan coba hubungkan ke hackernya. Kita percepat. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan dari hacker ke klien. Kita coba sebentar, kita delete terlebih dahulu. Kita coba kirimkan pesan lagi ke yang lainnya. Pesan. Oke. Sekarang kita akan cek di switch-nya ya. To show port security interface FA05. Nah, di sini violation-nya terdapat angka 4. Itu artinya ada 4 paket yang diblokir atau sudah ada 4 paket selain MAC address yang sudah didaftarkan itu diblokir ya teman-teman. Jadi itu yang namanya violation restrict. Kita di sini akan menghubungkan kembali ke servernya. Kita hubungkan kembali. Kita coba untuk mengirimkan pesan. Kita percepat dulu agar menjadi hijau. Oke, kita kirimkan pesan ke klien. Successful ya teman-teman. Mungkin segitu materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.